Hari ini adalah hari-hari nyate ya. Dan kita perlu berterima kasih kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena keduanya kita nyate hari ini. Seandainya tidak ada Nabi Ibrahim, tidak ada Nabi Ismail, tidak ada hari-hari nyate seperti hari-hari ini ya. Karena hari-hari ini dinamakan dengan hari tasyrik. Tasyrik pakai qaf ya, bukan kaf. Orang banyak keliru tatkala mentranslate ke bahasa Indonesia. Tasyrik itu pakai k. Keliru, mestinya pakai ki. Bahasa Indonesia pakai ki ya. Tasyrik. Kenapa kok demikian? Ya maknanya nanti beda. Kalau tasyrik pakai kaf artinya apa? Syirik, mensyirikkan, menyekutukan ya, kalau tasyrik. Tapi kalau tasyrik apa artinya? Apa artinya tasyrik itu? Tasyrik ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Ada dua takwil, ada dua makna ya. Ahaduha annaha summiyat bidzalik li isyraqiha naharan bi nuri syamsi wa israqiha lailan bi nuril qamar. Disebut dengan tasyrik karena tanggal berapa? 11, 12, 13 ini kan termasuk pertengahan bulan, sehingga tasyrik itu artinya mencorong, terang ya. Karena malam harinya terang dengan bulan purnama, kalau siang harinya terang dengan matahari. Takwil yang kedua wa tsani annaha summiyat bidzalik. Hari-hari ini 11 sampai 13 dinamakan dengan tasyrik ya, karena manusia ini atau orang-orang berjemur untuk menyembelih hewan kurban di bawah teriknya matahari. Maka disebut dengan tasyrik. Dan tasyrik ini adalah hari makan dan minum. Di dalam riwayat Muslim baginda Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu uklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum, artinya tidak boleh puasa. Sak husuk-husuke wong ya ora oleh puasa dino iki, dino tasyrik, tidak boleh. Ada orang nazar, saya punya nazar kalau saya begini saya akan puasa setahun penuh, setahun bleng ya tetap itu mengecualikan hari-hari tasyrik dan 2 hari raya di mana kita dilarang berpuasa. Beberapa tahun yang lalu ada seorang biarawati bertamu ke saya. Biarawati ustadzah ya. Ya kan ustadzah itu, cuma beda aliran. Ustadzahnya tetangga ya. Kebetulan pas itu Ramadan, maka saya katakan mohon maaf ya, kita mestinya ada jamuannya, tapi karena bulan Ramadan nggak ada makanan apa-apa gitu. Oh iya, ada apa-apa. Kami juga tahu kok kalau sedang berpuasa, dan di agama kami juga ada berpuasa itu. Jadi agama mereka juga kenal berpuasa, karena memang dalam Al-Quran itu diakui kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya, sebagaimana difardukan puasa atas umat-umat sebelumnya. Jadi umat sebelumnya pun juga berpuasa. Jadi sama-sama punya syariat puasa. Cuma saya tanya, oke, agama kamu punya syariat puasa juga ya. Cuma saya tanya, di dalam Islam itu ada hari-hari wajib puasa, tapi ada hari-hari dilarang berpuasa. Ya seperti ini, dilarang berpuasa. Yaitu hari tasyrik seperti ini. Maka agama kita itu komplit. Ya ono dina sing kudu poso, ono sing dina-dina kudu mokel. Itu kan enak, seimbang ya. Ini istimewanya. Ini hari tasyrik ya. Hari tasyrik ini ada 3 hari ya, tanggal 11, 12, 13.
Tanggal 11-nya itu disebut dengan Yaumul Qar. Yaumul Qarri, Qar. Bukan Qar of the Qar, bukan ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Idul Adha atau yang disebut dengan Yaumun Nahr, dan yang kedua adalah thumma yaumul qar. Kemudian hari yang disebut dengan hari Qar. Apa hari Qar itu? Ya tanggal 11. Qar itu dari kata istiqrar. Apa istiqrar artinya? Menetap, bertempat. Disebut dengan Yaumul Qar karena jamaah haji itu bertempat. Ya. Bertempat, maksudnya bertempat itu pada tanggal Tarwiyah, tanggal 8 mereka siap-siap untuk menuju Arafah. Pada tanggal 9 Arafah mereka wukuf. Kemudian pada hari Nahar, pada Idul Adha, ya mereka kemudian pergi ke Mina untuk melempar jumrah, dan mereka kemudian menetap, ya qarru bi Mina, mereka menetap di Mina, maka disebut dengan Yaumul Qar. Kemudian hari yang kedua maksudnya tanggal 12 itu disebut dengan Yaumun Nafar Awal. Yaumun Nafar Al-Awwal disebut dengan Yaumun Nafar Al-Awwal. Kemudian hari yang ke-13 disebut dengan Yaumul Khala. Yaumul Khala. Yaumun Nafar Al-Awwal. Nafar itu artinya rombongan, kelompok. Kam nafar gitu ya. Satu rombongan. Nafar awal itu maksudnya orang-orang yang berada di Mina itu ada yang memilih untuk nafar awal. Mereka meninggalkan lebih dulu Mina ya, pada tanggal ke-12-nya. Pada tanggal 12 Dzulhijjah, karena maksimal ya sebelum maghrib tanggal 12 Dzulhijjah itu mereka sudah meninggalkan terlebih dahulu Mina. Kemudian pada tanggal 13-nya 11, 12, 13 itu disebut dengan Yaumul Khala. Khala itu artinya sepi, karena Mina sudah sepi, sunyi, senyap dari orang-orang jamaah haji karena sudah semuanya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian hari-hari tasyrik ini masih terbilang hari raya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Nahar tanggal 10, ayyam tasyrik 11 sampai 13 itu adalah iduna, itu adalah id kita, hari raya kita orang-orang Islam. Dan itu adalah hari makan dan minum. Hari Arafah ya itu adalah hari rayanya orang haji. Karena haji itu wukuf ya, dan mereka tidak disunahkan untuk berpuasa, makan minum. Kita yang tidak haji yang disunahkan untuk berpuasa. Kemudian menyembelih kurban itu pada hari tasyrik. Kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan kurban ya, mau tanggal 10 boleh, 11, 12 sampai tanggal 13. Dan pada hari-hari itu adalah kita diharamkan berpuasa. Yahrumu as-saumu ay walayan akid. Ya diharamkan puasa sekaligus tidak sah. Terkadang ya haram tapi sah gitu ya. Tapi ini haram tapi juga tidak sah. Berpuasa fi ayyamit tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian hari-hari tasyrik ini disebut di dalam Al-Qur'an sebagai ayyamam ma'dudat ya, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah pada ayyamin ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Hari-hari yang terbilang itu ada maksudnya adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, dan juga hari Idul Adha. Kita disunahkan berzikir, yaitu zikirnya ya dengan takbir itu. Maka kalau di dalam Idul Adha kita disunahkan untuk takbir
muqayyad, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu kita sudah selesai, yaitu mulai maghrib hari raya sampai sholat Aid, itu namanya, itu terus-terusan ya. Terus-terusan sampai sholat Aid, itu namanya takbir takbir mutlak atau mursal. Ada takbir muqayyad. Muqayyad itu dibatasi, karena dibatasi dengan setelahnya melakukan sholat. Itu dimulai dari tanggal 9 hari Arafah sampai tanggal 13 sore ya, ba'da asar itu. Karena maghribnya sudah tanggal 14 kan ya. Itu takbir muqayyad, takbir muqayyad. Dan juga zikir di sini pada hari-hari ini kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa karena sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah di dalam ceramahnya, ba'da yaumin nahri thalathatu ayyamin, setelah Idul Adha itu ada 3 hari, allati dzakarallah al-ayyam al-ma'dudat, yang disebut sama Allah dengan al-ayyam al-ma'dudat ya. La yuraddu fihinna du'a, di mana doa-doa diijabahi dan tidak tertolak. Farfa'u raghbatukum ila Allah azza wa jalla, maka panjatkanlah doa. Maka hari-hari ini doa-doa hari-hari di mana doa mustajabah. Maka perbanyaklah untuk membaca doa. Doa apa? Doa yang paling efektif dan efisien adalah doa sapu jagat. Karena yustahabbu an yuqala fi ayyamit tasyrik, dikatakan oleh Ikrimah, murid daripada Abdullah ibnu Abbas, disunnahkan pada hari-hari tasyrik untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang disunahkan pada hari-hari ini. Jadi perbanyak membaca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah selama sampai tanggal 13 ini. Jadi hari-hari tasyrik ini perbanyak doa mustajabah. Maka eman-eman dilewatkan dengan tidak berdoa, karena hari-hari ini adalah doa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala.